Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir bersama kita teman-teman dari Karangenda, Pak ya. Pesantren apa namanya? As-Salama di Karangenda ya. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu dan duduk bersama di Masjid Baitur Rahman ini, menambah kemakmuran, menambah ramenya jamaah di Masjid Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ini sebagai bagian dari amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa hadirin wal hadirat, kita ada pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad di setiap subuh Ahad pekan genap ya, 2 dan 4. Dan pada subuh kali ini kita akan mulai membaca beberapa hadis yang mungkin bisa kita baca di subuh kali ini. Walaupun sebenarnya Imam Al-Bukhari saat menulis kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, beliau tidak hanya memasukkan hadis, tetapi beliau juga memasukkan riwayat-riwayat dari para sahabat yang kita menyebutnya dengan athar. Kemudian Imam Al-Bukhari juga saat menuliskan dan mengumpulkan banyak hadis di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, beliau juga tidak seketat saat mengumpulkan hadis di kitab beliau yang satunya. Di sini beliau agak longgar. Maksudnya hadis-hadis yang menurut beliau sahih beliau masukkan ke sini. Hadis-hadis yang menurut beliau tidak sahih, hasan, dhaif juga beliau masukkan ke sini. Karena beliau pengen berbicara banyak kira-kira ya dalam bab Al-Adab Al-Mufrad ini, dalam bab adab akhlak ini beliau pengen berbicara lebih banyak. Lalu kemudian beliau agak sedikit mengabaikan kualitas dan derajat hadis, karena memang di dalam bab adab dan akhlak itu pembicaraan kita lebih longgar, tidak seperti pembicaraan kita seputar halal dan haram, seputar akidah apalagi, maka itu semua perlu data-data yang memang bagus, data-data yang sangat kuat. Tetapi untuk kebutuhan adab dan akhlak, yang sahih sangat bisa kita amalkan, yang hasan sangat bisa kita amalkan, yang dhaif pun sangat bisa kita amalkan. Jadi ini perkaranya sangat longgar sekali. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala haddatsana Mis'ar an Sabit ibni Ubaidin an ibni Abi Layla an Khawwat ibni Jubair qala. Jadi yang berbicara ini adalah Khawwat ibni Jubair, dan berarti yang bakal kita sampaikan ini bukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi perkataan generasi setelah Rasul.
Qala berkata, Khawwat bin Jubair berkata, naumu awwalin nahari khurqun wa awsatuhu khulqun wa akhiruhu humqun. Tidur di awal hari adalah sebuah, ini banyak yang menerjemahkannya khurqun ini kebodohan. Kebodohan itu ketidaktahuan. Tidur di awal hari adalah sebuah kebodohan. Awal hari yang dimaksud di sini adalah pasca sholat subuh terutamanya. Jadi naumu awwalin nahari khurqun. Jadi dianggap sebagai tradisi yang tidak bagus jika ada aktivitas tidur setelah sholat subuh. Ya mungkin kecuali ada memang kebutuhan-kebutuhan khusus karena aktivitas yang mungkin terlalu diporsir malamnya sehingga akhirnya setelah sholat subuh memungkinkan misalnya untuk beristirahat. Tetapi kalau seandainya ini dijadikan sebagai tradisi, kebiasaan, walaupun tidurnya jam 9 malam misalnya, nanti sudah subuhnya lanjut lagi misalnya kan. Nah itu saya kira kita patut mendengar petuah dari orang-orang terdahulu bahwa tidur setelah atau tidur di awal hari itu adalah bagian dari ketidaktahuan atau kebodohan. Wa awsatuhu khulqun, dan tidur di tengah hari adalah bagian dari akhlak mulia. Ini yang pernah kita singgung tentang tidur siang, yang oleh bahasa agama kita disebut dengan qailulah. Jadi qailulah itu sebenarnya lebih sedikit daripada sedikit. Kalau sedikit itu adalah qalil, itu qalilun itu sedikit. Kalau qailulah lebih sedikit dari yang sedikit. Jadi kalau seandainya tidur di siang hari ini ingin dijadikan sebagai tradisi, nah itu tidak jadi masalah. Itu boleh saja. Jadi saking sedikitnya kadang-kadang ada orang yang hanya tabarrukan itu hanya pengen mengambil berkah dari tradisi orang-orang kita terdahulu. Jangan sampai tidak terpejam mata di siang hari itu. Dikit jadilah ibaratnya ya, 10 menit, 15 menit, nah itu jadilah. Kalau kategorinya sudah 2 jam itu terlalu banyak gitu kan, 2 jam. Kita kan biasanya kita justru tidurnya bukan qailulah sebenarnya. Kalau siang itu, kalau kita tidurnya jam 1, bangun jam 3, 2 jam itu kan. Nah ini sebenarnya kategorinya bukan qailulah lagi nih, ini kategorinya sudah agak banyak. Jadi press lagi. Apalagi kalau seandainya tidurnya mepet-mepet asar, nah itu agak susah kita untuk asarnya tepat waktu. Jadi saya ulangi, wa awsatuhu khulqun, tidur di tengah hari itu bagian dari akhlak mulia. Kemudian wa akhiruhu humqun, tidur di akhir waktu. Nah, ini terutama setelah sholat asar sampai maghrib itu humqun. Humqun ini di bawah bodoh lagi. Apa bahasanya? Hah? Di bawah bodoh lagi nih. Ada sebagian dari ulama kita itu yang menulis buku fiksi. Jadi ada sebagian dari ulama kita itu yang menulis buku fikih. Judulnya adalah Ahbarul Hamqa. Ahbarul Hamqa ini cerita orang-orang bodoh, dan bodohnya itu bodoh nian. Sekali waktu ada di dalam buku itu tipis. Yang bisa bahasa Arab bagus sekali, ini buku lucu.
Sekali waktu ada orang, dia ini berteriak-teriak bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab itu lebih mulia ketimbang Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya dia teriak-teriak. Siapa yang tidak setuju dengan apa yang dia omongkan, dimarahi. Kemudian ditanya sama orang, kenapa anda berpikiran sampai punya pendapat bahwa Umar bin Khattab lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq? Dijawablah oleh orang itu, ini di dalam buku Akhbarul Hamqa itu. Katanya, kalian tahu tidak, dengan suara yang agak keras, saat Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, itu Abu Bakar hadir. Tetapi saat Umar bin Khattab meninggal dunia, Abu Bakar nggak hadir. Oh iya pula gitu kan. Maksudnya ini, iya maksudnya nggak ada lagi orang yang lebih bodoh daripada orang ini kan. Orang sudah meninggal dunia, gimana mau hadir gitu kan. Kemudian ada orang ini nggak tahu riwayatnya benar atau tidak, tapi dalam Akhbarul Hamqa ini banyak cerita-cerita yang saya sendiri antara percaya dengan tidak percaya. Di dalam majlis salah satu murid Imam Abu Hanifah, saat majlis seperti ini, tiba-tiba masuk orang dengan wibawah yang cukup lah itu. Kemudian orang itu duduk di majelis. Murid Imam Abu Hanifah saat beliau bermajlis itu, saat kedatangan orang seperti itu, tiba-tiba gugup. Ini orang kok kayaknya pakamnian gitu kan. Maksudnya ini orang sepertinya berwibawa sekali. Saya khawatir nanti apa yang saya bicarakan nanti malah diprotes misalnya, atau salah misalnya. Tiba-tiba saya diingatkan. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Iya, demam panggung jadinya. Kemudian orang itu terus diam sampai akhirnya akhir majelis diam. Kemudian oleh pematerinya, oleh narasumbernya ditanya, wahai sahabat, kenapa anda dari tadi sepertinya duduk dan terus diam? Apakah tidak ada yang pengen dibicarakan atau ditanyakan atau ditambahkan? Tiba-tiba orang ini ngangkat tangan. Oke, kalau begitu saya pengen bertanya, katanya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya hari raya Idul Adha itu bertepatan dengan 1 Syawal? Jadi gitu kan, cerita itu ditutup sampai situ. Kata narasumber, berarti baguslah, kamu memang bagus diam dari tadi gitu. Daripada kamu nanya model saya itu gitu kan. Bagaimana ceritanya kalau seandainya, atau bagaimana hukumnya kalau seandainya hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 1 Syawal? Ada kata jawaban kan. Nah, ini Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Nama bukunya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Saya nggak tahu apakah ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau tidak. Nah, saya ulangi lagi, wa akhiruhu humkun, dan tidur di akhir waktu atau di akhir hari itu adalah kebodohan yang sangat. Jadi memang waja'alna an-nahara ma'asha itu memang benar-benar dipraktekkan oleh generasi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan siang itu sebagai waktu beraktivitas. Waja'alna an-nahara ma'asha. Nah, lalu kemudian malam itu memang standarnya tidur, akan tetapi kita akan menemukan misalnya beberapa petuah-petuah juga dari orang-orang kita terdahulu. Wa man talabal ula sahirul layal. Siapa yang kepengen mendapatkan kelebihan, siapa yang pengen mendapatkan pahala yang lebih, kebaikan yang lebih, maka dia juga akan mengurangi tidur malamnya. Jadi walaupun tidur malam itu sunnahnya memang malam itu untuk dipakai tidur, tetapi tidur malam juga tidak mentang-mentang malam lalu kemudian semua malam kita jadikan sebagai waktu untuk tidur. Saya kira misalnya kalau kita misalnya membaca riwayat-riwayat generasi salaf dulu, mereka tidur malamnya itu jarang yang 8 jam, itu jarang. Rata-rata itu 5 jam ke bawah. Kalau kita lihat beberapa cerita-cerita dari generasi-generasi terdahulu.
Jadi mungkin 5 jam, 4 jam itu standar tidurnya. Kalau kita kan karena memang sudah tertradisi mungkin ya tidurnya di atas itu. Ya akhirnya yang terjadi malamnya kita paling bagus atau bukan paling bagus, sudah bagus itu kalau seandainya kita bangun orang azan subuh itu sudah sangat bagus itu. Itu sudah sangat bagus. Ya bahkan sebagian besar dari kita kasat mata saja, maksudnya kasat mata saja itu justru bangunnya setelah sholat subuh, berarti tidur malamnya dianggap berlebihan juga gitu. Nah jadi ini pesan dan hikmah pertama yang bisa kita ambilkan dari Khawwat ibni Jubairin. Jadi perhatikan waktu istirahatnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Amru ibnu Khalidin qala haddatsana Abul Malih qala sami'tu Maimunan yakni ibna Mihran qala sa'altu Nafi'an. Kata Ibnu Mihran, dia berkata, saya sekali waktu bertanya kepada Nafi', hal kana Ibnu Umar yad'u lil ma'dubati? Apakah Ibnu Umar, ini sahabat Nabi, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah anak dari Umar bin Khattab pernah memanggil kalian atau pernah mengajak kalian untuk makan-makan? Hal kana Ibnu Umar yad'u lil ma'dubah? Qala, kata Nafi pernah, tetapi saya punya cerita khusus. Kira-kira pernahnya itu sudah beberapa kali, cuma sekali waktu. In kasara lahu ba'irun marratan fanaharnahu. Sekali waktu kami menemukan salah satu unta dari Ibnu Umar ini patah kakinya, in kasara. Fanaharnahu, lalu kemudian karena kakinya patah, dia susah berjalan. Ini nak dipikul bukan pikulan ini. Akhirnya karena patah kaki tidak bisa berjalan. Mau manggil Ibnu Umar misalnya mungkin terlalu jauh. Akhirnya kami punya opsi. Pada waktu itu unta itu kami sembelih. Ya pasti setelah itu ngomong kan. Summa qala, lalu kemudian setelah itu kami menemui Ibnu Umar, lalu kemudian kami sampaikan, kami sudah menyembelih unta milikmu yang patah tadi. Nah lalu kemudian summa qala, Ibnu Umar berkata, ukhsur alayya al-Madinah. Coba kumpulkan masyarakat katanya. Panggil banyak orang. Qala Nafi, faqultu ya Aba Abdurrahman, ala ayyi syai'in? Untuk apa? Kata Nafi, wahai Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, untuk apa kita mengumpulkan banyak orang? Laisa indana khubzun. Kita tidak ada roti-roti, tidak ada. Kita yang lain-lain itu tidak ada, tambahan-tambahan yang lain tidak ada. Faqala, lalu kemudian kata Ibnu Umar, Allahumma lakal hamdu. Kira-kira ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Ibnu Umar, hadza uraqun, ini daging yang baru kita sembelih ini. Wa hadza maraqun, ini nanti kuah yang bakal kita masak. Ini sudah lebih dari cukup untuk mengajak orang makan. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan oleh Ibnu Umar ini, untuk ngajak orang makan itu tidak usah harus menunggu makanan sempurna. Mana yang ada kita ajak makan kan? Mana yang ada kita ajak makan. Jangan nanti misalnya, kadang-kadang begini, dalam bab akikah misalnya ya, sebagian dari masyarakat kita itu kadang-kadang belum mau mengakikah karena modal akikahnya tidak cukup. Sebenarnya bukan modal akikahnya yang tidak cukup. Akikahnya cukup, dia ada duit 2.500.000 misalnya untuk beli kambing.
Yang tidak cukup itu adalah tambahan-tambahan yang lain. Untuk beli ikan tidak ada, untuk beli ayam tidak ada, untuk beli yang lain-lain tidak ada. Nah maksudnya ini apa? Satu kambing ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk ngajak orang makan. Atas nama apa saja, apalagi atas nama akikah, gitu kan? Apalagi atas nama akikah. Jadi kadang-kadang ada sebagian dari tradisi kita dalam mengajak orang makan itu kita kepinginnya kita punya yang sempurna, kita punya lebih dulu. Kita kepinginnya kita punya sebagaimana layaknya misalnya orang-orang menyajikan makanan dengan segala variannya dari awal sampai habis. Nah, padahal kata Ibnu Umar, hadza uraqun, ini daging, wa hadza maraqun, ini kuahnya, ini sudah lebih dari cukup untuk sekedar ngajak teman-teman makan. Nah, ma'asyiral muslimin, ini hadis yang kedua. Jadi memang dalam budaya Arab menjamu tamu itu memang luar biasa, tradisi mereka bagus, ditambah lagi dengan memang Islam sangat mendukung tradisi seperti ini. Bahkan ada salah satu syair yang kami hafalkan pada waktu kami masih kuliah, itu saking kepinginnya, syairnya saya sudah lupa saya sudah lupa, tapi saya masih ingat isinya. Kira-kira isinya, saking kepinginnya orang Arab ini memuliakan tamunya, dan dia tidak ada kambing, ya, saking kepinginnya, maka seakan-akan dia rela mengorbankan anaknya ini untuk dimakan oleh tamu-tamunya. Ini saking, ya, tidak mungkinlah orang nyembeli anak sendiri, nggak mungkin. Ini saking kepingin memuliakan tamu, bahkan dia rela untuk menghidangkan anaknya, kira-kira seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata teman saya, ibunya Palembang, bapaknya Kalimantan. Dianya sendiri itu lahir di Mekah, SD di Mekah, SMP di Mekah, SMA di Mekah, S1 di Madinah, S2 di Madinah. Sekarang dia S3 di UIN sini, tapi beda fakultas dengan saya. Sebagai orang asli Indonesia karena bapak dan ibu orang Indonesia, tetapi dari kecil di Arab, dia ngomong Arabnya lebih lancar daripada ngomong Indonesia. Bahkan ngomong Indonesianya itu seakan-akan seperti orang luar ngomong Indonesia, gitu. Kata beliau, kami bercerita pada waktu itu bagaimana tradisi orang Arab menjamu, makan dan minum. Katanya begini, pesan orang tua saya yang memang sudah lama di Arab, kalau nanti ada tamu dari luar, terutama berjins keluarga negaraan Arab, itu ingatkan untuk sesamanya, jangan mula-mula memberi teh pertama sekali mereka datang. Karena kata teman kami ini namanya Muhammad Zainuddin Nawawi, karena katanya dalam tradisi Arab, orang kalau sudah ngasih teh, itu tradisinya adalah ini menu penutup, ini menu penutup. Seakan-akan ada kesan kalau sudah teh, kami tidak kasih lagi yang lain, baliklah, gitu kan. Baliklah. Nah, itu kan berbeda dengan kita, kan. Orang datang kita langsung kasih teh, gitu kan. Di sana ndak, mula-mula datang jangan dikasih teh, kasih dululah manisan, kue-kue seperti itu, kan. Kasih kue-kue, manisan, buah-buahan, kasih. Sudah ngobrol, berarti kalau seandainya yang kita kasih kue-kue, berarti setelah ini masih ada, ngobrol lagi, gitu kan. Nanti setelah itu kasih lagi makanan-makanan yang lain. Setelah itu baru menu berat, nasi misalnya, roti. Kalau seandainya ada nasi, ada roti, belum ada teh, maka pikiran orang sana, dia ini masih menerima kita untuk terus ngobrol. Jadi terus ngobrol sampai akhirnya kalau tuan rumah menyuguhkan teh, berarti setelah ini kira-kira habis acara kita, baliklah, gitu ya. Barulah setelah itu mereka akan kasih teh. Setelah mereka kasih teh selesai. Ini juga saya dapatkan sekali waktu ada anak paman dari Syekh Abdurrahman As-Sudaisi, anak paman dari salah seorang imam Masjidil Haram.
Sekali waktu pernah mampir ke Salatiga, ke Rodotul Ulum. Kebetulan kami diajak oleh Ustaz Tol'at untuk ikut serta dalam jamuan itu. Kemudian biasa setelah itu kami ikut Ustaz Tol'at menjamu dengan makanan minuman, kemudian dengan nasi segala macam. Nah setelah itu Ustaz Tol'at menghidangkan teh, menghidangkan teh. Saya dengar sendiri orang Arab itu setelah dia minum teh, dia langsung ngomong, ya Syekh Tol'at, wahai Syekh Tol'at, ngobrol dengan antum ini enak sekali katanya, tetapi sepertinya saya masih banyak pekerjaan yang lain. Ini nak balik berarti kan. Karena sudah ada teh tadi kan, ya Syekh Tol'at, hadisu ma'akum la yamallu katanya. Bercerita dengan Anda ini luar biasa, saya senang sekali. Cuma sepertinya karena waktu kita terbatas. Padahal Syekh Tol'at belum ngomong-ngomong yang lain kan. Karena waktu kita terbatas, sepertinya saya mau pamit dulu, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya. Saya perhatikan, oh iya, sudah minum teh nih kan. Berarti benar ini. Ngusir secara halus. Nah, cuma memang dalam tradisi Arab seperti yang diceritakan oleh teman kita ini, memang jarang, bukan jarang, tidak pernah orang Arab asli itu kalau menjamu tamu langsung ngasih teh. Mereka berlapis-lapis. Ini dulu, baru ngobrol. Cara mereka menghormati tamu. Kesini pula ngobrol lagi. Ini ngobrol lagi. Selagi teh belum keluar, berarti orang itu belum boleh balik. Selagi teh belum keluar. Jadi kalau namu dari pagi, tehnya itu baru ada di malam hari, berarti seharian menjamu tamu. Tehnya itu di malam hari. Ini hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz al-Umari qala haddatsana Dhamrah ibn Rabi'ah an Bilal ibn Ka'b al-Uqi qala zurna Yahya ibn Hassan fi qaryatihi ana wa Ibrahim ibn Adham wa Abdul Aziz ibn Qarir wa Musa ibn Yasar faja'ana bi ta'amin fa amsaka Musa wa kana sha'ima. Jadi ini ada cerita dari salah seorang yang bernama Bilal bin Ka'ab. Qala, katanya dia bercerita begini, zurna Yahya. Sekali waktu kami bertamu, kami berkunjung ke rumahnya Yahya bin Hassan fi qaryatihi, di dusunnya. Saya, kata Bilal bin Ka'ab, saya yang berkunjung itu. Kemudian Ibrahim bin Adham, ini sering juga disebut oleh banyak buku tentang beliau ini, Ibrahim bin Adham, karena banyak cerita-cerita sufi yang hadir di sini, cerita-cerita bagus lah ya. Kemudian saya Bilal bin Ka'ab, kemudian Ibrahim bin Adham, kemudian Abdul Aziz bin Qarir, kemudian Musa bin Yasar, orang 4. Tetapi Musa bin Yasar ini waktu itu sedang puasa sunnah. Fa'amsaka Musa, lalu kemudian Musa ini dia tidak makan. Yang makan itu yang bertiga tadi, dia tidak makan. Fa'amsaka itu berpuasa. Qala Yahya, kemudian Yahya sebagai tuan rumah berkata, Ammana fi hadal masjid rajulun min bani Kinanah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Yahya ini, tuan rumah yang ngasih makan. Dulu katanya di masjid kami ini yang jadi imamnya dulu adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukanna, kunyahnya adalah Abu Kirsafah. Ini namanya Abu Kirsafah. Dulu kata Yahya di masjid kami ini ada imam namanya Abu Kirsafah. Beliau itu sahabat Rasul dan ngimam di masjid kami ini 40 tahun. Lama berarti. 40 tahun, arba'ina sana. Kemudian Abu Kirsafah ini termasuk orang yang sangat sering berpuasa. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Bahkan dia puasanya puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Fawulida li abi ghulam. Lalu sekali waktu bapak saya yang mungkin sudah almarhum mungkin ya cerita sini. Dulu pada waktu itu bapak saya dapat anak, lahir anak bayi. Fada'ahu fil yaumil ladzi yasumu fihi fa aftara. Lalu kemudian imam
yang sahabat Rasul yang rajin puasa Daud tadi, kami ajaklah untuk hadir sebagai wujud syukur kami mengadakan sedekah kecil-kecilan, kami mengadakan akikah seperti itu. Lalu kemudian kata Yahya, sahabat Nabi yang ngimam 40 tahun di masjid kami ini yang rajin puasa sunnah itu, saat kami undang, dia batali puasanya gitu kan. Dia berbuka. Lalu kemudian faqama Ibrahim ibn Adham. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham ini berdiri. Saat berdiri ini, dia narik Musa ini. Musa sini katanya kan, sini. Ini nah batal kalah kira-kira kan. Ini dia makanan lemak, batal kalah. Akhirnya wa aftara Musa, akhirnya Musa ini membatalkan puasa sunnahnya. Qala Abu Abdullah, kemudian ada yang mengatakan Abu Qirsafa. Abu Qirsafa itu namanya adalah Jandarah ibnu Khaisanah, sahabat Nabi yang dijuluki, yang dipanggil dengan Abu Qirsafah itu nama aslinya adalah Jandarah ibnu Khaisanah. Jandarah ibnu bin Khaisanah. Nah, dari hadis yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin, ini kan praktik di kalangan sahabat, bahwa termasuk sahabat Nabi yang mulia yang rajin berpuasa Daud, kalau sekali waktu diundang orang makan dalam momen-momen tertentu, terutama ya, momen akikah, momen syukuran, momen pernikahan, walimatul urs dan sejenisnya. Nah, maka ada fenomena di sebagian sahabat Rasul itu mereka berbuka. Nah, terkait dengan ibadah sunnah seperti ini, kemudian saya berusaha menemukan misalnya beberapa referensi yang lain. Di dalam hadis yang lain, misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, as-shaim al-mutatawwi' amiru nafsihi. Orang yang berpuasa sunnah itu sesungguhnya dia yang menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Maksudnya urusannya itu diserahkan sepenuhnya dengan dia yang berpuasa sunnah itu. Insya'a shoma, kalau dia mau dia lanjutkan puasa itu sampai selesai. Wa insya'a aftara, dan kalau seandainya memang ada keperluan-keperluan dan dia mau untuk berbuka puasa, maka berbukalah. Asalkan memang ada sebab yang khusus ya. Kalau tidak ada sebab yang khusus, rata-rata para ulama memakruhkan puasa sunnah berbuka. Kita sudah niat puasa Senin, tiba-tiba zuhur, ngapucak kepengen soto misalnya kan. Nah, alasan kepengen itu makruh. Kalau sekedar kepengen saja ya, kepengen soto, jangan. Tapi kalau saatnya di zuhur itu ada orang ngundang kita makan, kebetulan misalnya dia baru dapat bayi segala macam, dalam alasan-alasan seperti itulah itu diperbolehkan. Untuk lanjut puasa boleh, untuk berbuka juga boleh. Cuma kalau untuk alasan pengen, saya kira kita masuk dalam kategori makruh untuk membatalkan puasa sunnah. Dan kalau seandainya puasa sunnah yang kita batalkan dengan sengaja itu, apakah harus diqadha atau tidak? Rata-rata para ulama mengatakan tidak harus diqadha. Samalah sebenarnya seperti kita sholat sunnah. Misalnya kita sholat sunnah tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Boleh nggak sholat sunnah tahiyatul masjid itu kita batalkan? Boleh-boleh saja kalau ada alasan. Misalnya alasannya orang komat, kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita mungkin tidak di sini, misalnya kita agak-agak di belakang. Kita misalnya tidak lihat jam ini. Masuk masjid, Allahu Akbar. Baru Al-Fatihah atau selesai Al-Fatihah orang komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh dibatalkan. Tapi kalau seandainya sudah berdiri di rakaat kedua, apalagi sudah selesai Al-Fatihah di rakaat kedua, saya kira kita masih bisa ngejar untuk diselesaikan tahiyatul masjid. Jadi termasuk membatalkan sholat sunnah juga makruh kalau seandainya tidak ada kebutuhan. Membatalkan sholat sunnah sementara waktu karena dipanggil orang tua misalnya, boleh-boleh saja. Allahu Akbar, Ahmad misalnya kan, mana Ahmad yang dekat suaranya kan.
Nah mungkin karena kita misalnya baru-baru takbiratul ihram, mungkin kita batalkan dulu. Iya Bu, kenapa misalnya kan? Oh saya kira tidur misalnya kan. Oh, iya, setelah itu baru kita ulang lagi sholat sunnahnya. Nah ini terkait dengan sholat sunnah. Berikutnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kaitannya dengan undangan makan dalam momen wiladah. Nah, sebenarnya sebentar. Undangan makan dalam momen wiladah ini akhirnya di dalam syariat kita bukan hanya dijadikan sebagai syariat umum, tapi ini dijadikan sebagai syariat khusus yang kita sebut dengan akikah. Dan akikah itu menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadanya itu diambilkan dari harta orang tuanya. Jadi kesunnahan akikah itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kita sebagai anak. Makanya kadang-kadang kita misalnya menemukan beberapa pertanyaan dari masyarakat. Ada yang bertanya misalnya seperti ini, Ustaz, kalau seandainya saya belum diakikah, boleh tidak saya berkurban? Jawabannya boleh. Boleh. Terus kalau seandainya saya berkurban, saya belum akikah, sah atau tidak? Jawabannya sah gitu kan. Jawabannya sah. Terus kalau seandainya saya mau mengakikahi diri saya sendiri dan dalam waktu yang bersama saya kepingin juga berkurban atas nama diri sendiri, kira-kira mana yang harus saya dahulukan? Sebenarnya kalau di dalam mazhab Syafi'i dua-duanya boleh. Akikah atas nama sendiri untuk diri sendiri boleh, dan kurban juga boleh. Tetapi sebagian dari ulama justru malah menganjurkan yang lebih utama itu adalah dahulukan kurban terlebih dahulu. Karena akikah itu sunnahnya untuk orang tua kita. Kalau lewat kira-kira yang rugi pahalanya itu orang tua kita. Sebenarnya tidak ada urusan dengan kita secara pribadi. Tapi kalau kurban, itu kan urusannya ke kita individu. Jadi perintah untuk berkurban itu ke kita individu. Tapi kalau perintah untuk akikah itu perintahnya ke orang tua kita. Walaupun sekali lagi tetap boleh akikah atas nama diri sendiri, boleh. Apalagi kalau seandainya punya kelebihan harta, ya bolehlah misalnya beli kambing 2, misalnya 1 untuk kita akikahkan atas nama kita sendiri walaupun sudah besar, kemudian yang kedua baru atas nama kurban. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu walad, siapa yang dia dianugerahi anak keturunan, fa arada an yansuka, lalu kemudian dia pengen melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur dari anak yang dia lahirkan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sembelihlah akikah. Paling utama yang laki-laki itu sembelih 2 ekor kambing, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Tetapi ma'asyiral muslimin, kita mendapati juga praktik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahwa dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain itu hanya 1 untuk Hasan, 1 untuk Husain. Jadi Rasul ngomongnya kalau ada duit, akikah untuk laki-laki itu kalau bisa sembeli 2. Tapi kalau tidak ada duit, boleh 1. Karena justru Rasul sendiri pernah mempraktekkan mengakikahi cucu beliau sendiri itu 1-1, 1 Hasan dan 1 Husain. Kenapa tidak Ali bin Abi Thalib saja yang mengakikahi anaknya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya, karena sahabat Ali bin Abi Thalib ini termasuk ke jajaran sahabat Nabi yang secara ekonomi menengah ke bawah. Ini sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kalau sahabat Nabi yang lain seperti Utsman bin Affan misalnya, beliau adalah menengah ke atas. Jadi masing-masing banyak contoh. Contoh dari sahabat Nabi yang menengah ke bawah banyak, contoh dari sahabat Nabi yang menengah ke atas, itu banyak. Kalau seandainya sekarang ini secara strata ekonomi kita menengah ke bawah, mungkin sahabat-sahabat seperti Ali bin Abi Thalib ini bisa menjadi sebagai panduan. Tapi kalau kita menengah ke atas,
mungkin sosok Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ini bisa menjadi tauladan untuk kita bersama. Ma'asyiral muslimin, ada sekitar berapa 4 hadis yang tadi barusan kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua di subuh kali ini, ya, sebagai pengingat terutama untuk saya secara pribadi yang membaca kitab ini, membaca hadis ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan sebelum kita istirahat dan kembali ke tempat masing-masing. Kami persilahkan jika ada. Ya, silakan Pak Haji. Ya. Oke. Baik, bagus pertanyaannya. Kita masuk masjid, terutama subuh hari, lihat jam, kira-kira masih ada 1,5 menit misalnya kan, orang qomat. Ini kalau mau dijadikan 2 sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh, itu pasti tidak dapat. Kalau mau salah satunya sayang, ya kan? Kalau mau salah satunya sayang. Mau tahiyatul masjid saja, qobliyah subuh tidak dapat, sayang. Mau qobliyah subuh, kok rasanya tidak nyaman karena kita masuk masjid kan. Nah, akhirnya mana yang harus kita dahulukan atau bagaimana solusinya? Dalam kondisi seperti itu, ada banyak para ulama yang membolehkan atas dasar ijtihad mereka masing-masing, yang membolehkan untuk menggabung lebih dari satu niat dalam satu aktivitas sholat, asalkan memang kondisinya seperti itu, Pak ya. Tapi kalau kondisinya masih ada 5 menit lagi, maka tetap pilihannya adalah satu-satu, tahiyatul masjid terlebih dahulu, lalu kemudian baru qobliyah subuh. Jadi jam'un niyah, menggabungkan beberapa niat dalam satu aktivitas, apalagi kalau aktivitas yang kita lakukan itu umumnya sunnah, itu banyak para ulama yang membolehkan untuk menggabungnya. Misalnya ini yang rentan sekali, ini contoh-contoh yang lain. Yang rentan sekali banyak hutang puasa itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini kalau mau puasa satu-satu misalnya kan, dia mau puasa qadha, dia mau puasa misalnya Syawal, dia mau puasa Senin, kalau mau dikerjakan satu-satu, ini terus terang berat ini terus terang berat. Akhirnya kita menemukan beberapa fatwa dari para ulama membolehkan untuk menggabung, misalnya niatnya tetap niat qadha, tetapi di sisi lain diniatkan juga untuk Syawalnya, diniatkan juga untuk Senin Kamisnya. Ini dapat semua. Tapi kalau dia ada qadha-nya yang kita munculkan karena ini adalah wajib. Tapi kalau seandainya kita nggak punya hutang puasa yang wajib, kebetulan puasa Syawal, kebetulan di hari Senin, kebetulan juga di Ayyamul Bid, jadi Syawal dengan Senin dengan Ayyamul Bid, ini kita gabung jadi satu. Ya Allah, saya pengen puasa besok Syawal, Senin, Ayyamul Bid, mohon diterima sebagai sebuah ibadah. Itu bisa, Pak. Itu bisa. Tetapi tetap pilihan utamanya adalah mengerjakan satu-satu. Nah, supaya kita bisa mengerjakan satu-satu, pastinya datang ke masjidnya lebih awal. Kalau seandainya datang ke masjidnya sudah menjelang orang mau qomat terus, ya susah kita mau mengerjakan satu-satu gitu kan. Tiap hari datang ke masjid sudah orang mau qomat, ini susah gitu kan. Jangan-jangan kakek tahiyatul masjid beda dapat gitu kan. Ya, ini bukan sebuah hal yang dosa, bukan, tetapi kita kepinginkan kehidupan kita berprogres ya. Walaupun ini bukan dosa, masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid karena mepet sekali, setelah itu orang qomat, ini bukan sebuah dosa, tetapi sekali lagi kita pengen kehidupan kita berprogres ya, ada kemajuan dari hari ke hari. Itu Pak ya. Silakan yang lain kalau masih ada. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, batasan umur ini khilafiyah juga di antara para ulama. Ada sebagian ulama yang memberikan batasan umur sampai 21 hari. Ada sebagian fatwa yang menyebutkan seperti itu.
Jadi afdolnya di hari ke-7, kalau tidak ada di hari 14, kalau tidak ada di hari 21. Nah, ada sebagian dari ulama yang memfatwakan setelah hari 21 habis waktunya. Tetapi rata-rata pendapat yang berkembang di Indonesia ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyebutkan waktunya tidak terbatas. Waktunya memang startnya paling utama itu hari ke-7. Sebelum hari ke-7 boleh nggak? Atas dasar boleh, boleh. Tetapi yang lebih utama itu hari ke-7. Saya nggak tahu juga, pokoknya ini pengamalan zahir hadis ya, hari ke-7 itu. Kemudian kalau seandainya lewat hari ke-7 memang disunnahkan kelipatannya hari ke-14. Setelah itu disunnahkan kelipatannya hari ke-21. Nah, setelah itu enggak usah dihitung lagi. Maksudnya kapan adanya gitu kan. Kapan adanya. Termasuk sekarang pun kalau seandainya kita yang sudah umur 40 misalnya. Dulu saya ingat betul misalnya omongan orang tua saya belum diakikahi. Kemudian kita semua pengen mengakikahi diri sendiri. Nah, itu juga oleh sebagian ulama diperbolehkan. Walaupun bukan berarti sekali lagi ya, orang yang belum akikah bukan berarti dia tidak boleh berkurban. Karena ada sebagian dari masyarakat kita yang berkeyakinan karena saya belum diakikahi maka saya tidak sah berkurban. Tidak. Akikah dengan kurban ini dua ibadah yang berbeda. Bukan seperti wudu dengan sholat, bukan. Kalau kita mau sholat belum berwudu, iya nggak sah, harus wudu dulu. Tapi akikah dengan kurban ini dua ibadah masing-masing. Yang belum akikah sah kurbannya, yang sudah berakikah sah juga kurbannya. Itu Pak. Habis? Iya, sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.